Melanjutkan episode sebelumnya. Sosok manusia tua berambut putih tersenyum dan menatap semua orang di bawah sambil tetap tergantung di langit. Dari penampilannya, itu mengejutkan penatua pertama Sukian dari Akademi Dalam. Jadi pertunjukan yang menyenangkan sebenarnya ada di sini. Orang tua saya hampir melewatkannya. Sukian tersenyum turun dari langit. Dia berhenti di samping kelompok Xiao Yan. Kejutan melintas di matanya saat dia melihat Han Feng. Tidak terduga bahwa Anda tidak mati dan juga telah menerobos ke kelas Douzong. Ini benar-benar mengejutkan. Ini juga semua berkat kalian semua. Ekspresi Han Feng gelap dan dingin. Hatinya sedikit tenggelam. Kemunculan Sukian yang tiba-tiba membuatnya agak lengah. Dia jelas menyadari kekuatan pihak lain. Meskipun dia saat ini tidak lagi takut pada Sukian dalam pertarungan 1 lawan 1, pihak lain juga memiliki wanita Douzong misterius yang tidak diketahui asalnya. Jika kedua elit Douzong ini bergandengan tangan, bahkan banyak orang dari Lembah Api Iblis akan merasa cukup sulit untuk melawan mereka. Apalagi pihak lain masih memiliki keberadaan Xiao Yan. Han Feng mungkin memiliki kebencian ekstrim dari juniornya ini, tapi dia juga jelas menyadari di dalam hatinya bahwa Xiao Yan memiliki kemampuan bertarung yang jauh melebihi levelnya. Saat itu, ketika yang terakhir masih seorang ahli Douang, orang ini mampu melukainya secara serius, seseorang yang memiliki setengah kaki di kelas Douzong. Sekarang, Xiao Yan telah maju ke Douhuang. Kekuatan bertarungnya seharusnya sangat melonjak. Dengan situasi ini hari ini, kemungkinan Lembah Api Iblisnya sendiri akan benar-benar mengalami kesulitan untuk mendapatkan keunggulan dalam pertempuran ini. Jika aku bisa membunuhmu sekali, aku secara alami akan bisa membunuhmu lagi. Oleh karena itu, tidak perlu bagimu untuk bertindak seperti penjahat yang memegang kekuasaan. Xiao Yan melirik Han Feng dan Sukian sebelum tertawa dengan ejekan. Ekspresi Han Feng sekali lagi menjadi lebih gelap dan lebih serius. Tinju di bawah lengan bajunya berderit keras. Niat membunuh yang padat melonjak keluar dari tubuhnya. Penampilan Sukian juga menyebabkan wajah Mo Xingtian dan Yingshan tua sedikit berubah. Tidak ada yang berani dengan mudah sedikit menyinggung elit Douzong. Ini terutama terjadi dalam situasi ini di mana segala sesuatunya didefinisikan dengan jelas. Penatua pertama, mengapa kamu datang? Bagaimana dengan masalah di sana? Keganasan di wajah Xiao Yan benar-benar hilang. Sebelumnya Han Feng telah menghabiskan banyak upaya untuk membuat marah Xiao Yan, tapi dia meremehkan kekuatan mental yang terakhir. Setelah mengalami kemarahan awal, niat membunuh yang dalam secara bertahap ditekan jauh di dalam hatinya. Dia tidak membiarkan emosinya mengganggu penalarannya. Avatar spiritual itu telah menghilang karenanya, saya telah mengikuti tanda-tanda yang Anda tinggalkan untuk datang. Xiao Li dan yang lainnya akan segera tiba. Tatapan Sukian beralih ke Yingshan tua di pegunungan saat dia mengerutkan kening dan berbicara. Menghilang. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Tatapannya segera beralih ke Yingshan tua. Yang bisa dia dengar hanyalah tawa dingin sebelum kaki yang terakhir dengan keras menginjak tanah. Air mancur berwarna abu-abu meletus dari tanah. Segera, kekuatan spiritual yang tak terlihat pecah darinya dengan cara seperti kilat dan memasuki tubuhnya. Ketika kekuatan spiritual ini kembali, kekuatan Yingshan tua dengan cepat tumbuh dan dalam waktu singkat, dia hampir kembali ke puncaknya. Transformasi Yingshan tua juga menarik perhatian Han Feng, Mo Xingtian dan yang lainnya. Ekspresi mereka segera berubah. Dari penampilan situasi ini, tampaknya orang tua yang licik ini telah menggunakan penundaan yang disebabkan oleh kehadiran mereka untuk berhasil menarik avatar spiritual ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan bertarungnya kemungkinan tidak akan kalah dengan siapapun yang hadir. Ceka, terima kasih atas semua bantuanmu. Yingshan tua tertawa kepada Xiao Yan dan yang lainnya dengan cara yang aneh. Kepercayaan dirinya menjadi jauh lebih besar dengan pemulihan kekuatannya. Ekspresi Mo Xingtian sedikit tenggelam. Dia segera mengangkat kepalanya ke Xiao Yan, Han Feng, dan yang lainnya sebelumnya. Tertawa, semuanya, sekarang bukan waktunya untuk konflik internal.
Saya berasumsi bahwa semua orang cukup tertarik dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini. Karena ini masalahnya, saya merasa bahwa kita harus bergandengan tangan dan merebut benda itu dari tangan iblis Tuaing. Kalau tidak, mengingat kelicikan orang tua ini, dia mungkin menggunakan beberapa taktik untuk melarikan diri. Kemana kita akan pergi dan menemukannya saat itu? Masalah mengenai distribusi dapat dibahas di lain waktu. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Mereka segera merenung di dalam hati mereka dan benar-benar mengangguk sedikit kemudian. Apa yang dikatakan pemimpin sekte Mo benar. Hal yang harus kita lakukan sekarang adalah merebut air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangan iblis tua ini. Mengapa kita tidak melakukan ini? Kami berempat akan menyerang dan menggunakan kecepatan tercepat untuk menghabisinya. Bagaimana menurutmu? Han Feng tertawa sementara kelicikan melintas di matanya. Tatapan Xiao Yan melirik Han Feng sebelum mengangguk sedikit ke dokter peri kecil dan Suqian. Segera, dia menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka bertiga saat dia berbisik, "Hati-hati, ini adalah mereka yang bisa menelan seseorang, termasuk tulangnya. Jangan jatuh karena taktik curang mereka." Suqian tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Anak kecil, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa orang tua saya adalah orang tua yang keras kepala yang hanya tahu cara berlatih? Apakah saya ingin Anda mengingatkan saya tentang masalah seperti itu?" Xiao Yan tersenyum malu. Suqian mampu menjadi penatua pertama Akademi Dalam dan memungkinkan Akademi Dalam menjadi tempat yang damai di tempat yang kacau seperti wilayah Black Corner. Kemampuan dan rencananya secara alami adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Dokter peri kecil, juga bukan orang biasa yang mampu mengelola sekte racun yang sangat besar. Jika seseorang membicarakannya, dia benar-benar sama sekali tidak kalah dengannya. Ekspresi Yingshan tua tiba-tiba tenggelam saat melihat kelompok Xiao Yan benar-benar menyetujui saran Mo Xingtian. Meskipun dia baru saja memulihkan kekuatannya, dia pasti akan jatuh ke dalam kerugian mutlak ketika menghadapi 4 ahli dengan kekuatan yang sama. Selain itu, dia bahkan mungkin benar-benar akhirnya meninggalkan kehidupan lamanya di tempat ini. Kaki Yingshan tua dengan keras menginjak tanah saat pikiran-pikiran ini melintas di dalam hatinya. Lebih dari 10 air mancur tanah yang kokoh berukuran lebih dari 10 kaki melonjak keluar dari pegunungan di tengah suara teredam rendah. Sesosok tiba-tiba menarik diri sementara air mancur tanah ini menghalangi pandangan semua orang. "Semuanya, ayo bergerak." Mo Xingtian adalah orang pertama yang menemukan tindakan Yingshan tua saat yang terakhir bergerak. Dia segera menjerit dingin. Setelah itu, dia anehnya muncul di belakang Yingshan tua. Lengan bajunya bergetar dan cahaya keemasan pekat keluar dari lengan bajunya. Itu segera bergegas menuju tenggorokan yang terakhir dengan cara seperti kilat. "Hem!" Tatapan garang dan brutal melintas di mata Yingshan tua saat melihat Mo Xingtian menyerang. Cakar tangannya yang keriput seperti hantu diperpanjang dari lengan bajunya. Mereka segera meringkuk dengan cara yang aneh saat mereka dengan paksa meraih cahaya keemasan. Melirik ke atas, orang mungkin menyadari bahwa itu adalah belati tajam tanpa pegangan. "Aku akan mengembalikannya padamu, tua." Kuku putih keabu-abuan Yingshan tua dengan lembut menjentikkan belati. Dengan suara jernih yang keras, belati itu sekali lagi berubah menjadi cahaya keemasan yang menembus udara saat ditembak balik ke Mo Xingtian. Meminjam kekuatan ketika belati ditembakkan, tubuh Yingshan tua melintas dan muncul di udara. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia melarikan diri ke pegunungan yang dalam. "Hehe, iblis Tuaing. Serahkan saja air liur transformasi tubuh bodhisattva. Jika tidak, Anda bisa melupakan pergi dengan selamat." Yingshan tua baru saja akan melarikan diri ketika sosok manusia melintas dan muncul di depannya dengan cara yang aneh. Angin telapak tangan yang panas datang dengan keras, menghantam. Bang! Dengan tergesa-gesa, Yingshan tua juga mulai buru-buru melambaikan tinjunya untuk melawan angin. Dua angin kencang bertemu di langit, dan ledakan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba terdengar. Ledakan liar dan ganas menyapu langit, bertiup di seluruh hutan sampai mengeluarkan suara berderit. Yingshan tua dan sosok manusia itu dengan cepat mundur 2 langkah saat angin menyebar.
Yang terakhir mengungkapkan tubuhnya bersama dengan wajah yang berisi tawa dingin. Siapa lagi yang bisa selain Han Feng? Kamu memang layak menjadi ahli tua di Black Corner Region. Kekuatanmu memang luar biasa. Hehe, bagaimanapun, kemungkinan kamu akan mengalami kesulitan melarikan diri dari bencana hari ini. Han Feng menstabilkan tubuhnya dan tersenyum sedikit pada wajah gelap dan dingin Yingshan tua. Segera, dia mengangkat dagunya ke langit. Tatapan Yingshan tua perlahan bergeser. Dia bisa melihat bahwa 3 Dou Zong, yaitu Mo Xingtian, Su Qian, dan Dokter Peri Kecil, sudah mengepung dan menjebaknya. Menambahkan Han Feng di depannya, mereka berempat telah benar-benar menutup semua jalan retret Yingshan tua. Dihadapkan dengan 4 elit Dou Zong, bahkan Yingshan tua hanya bisa merasakan semacam ketidakberdayaan. Angin sepoi-sepoi bertiup di langit. Namun, itu tidak dapat menghilangkan suasana tegang. 5 elit Dou Zong telah muncul bersama. Barisan menakutkan semacam ini adalah sesuatu yang Xiao Yan lihat untuk pertama kalinya. Kemungkinan itu terjadi pada cukup banyak orang yang hadir. Wajah Yingshan tua bergejolak saat dia dikunci oleh 4 aura. Dia jelas mengerti bahwa sudah tidak mungkin baginya untuk dengan mudah mengambil air liur transformasi tubuh Bodhisattva dengan situasi hari ini. Selain itu, jika dia terus keras kepala, kemungkinan bahwa dia benar-benar akan jatuh ke tangan ke-4 orang ini. Pikiran di dalam hatinya melintas secepat kilat. Sesaat kemudian, Yingshan tua mengatupkan giginya dengan keras. Dia mengayunkan tangannya dan kotak giok seperti zamrud muncul di tangannya. Ambil dan pergi. Orang tua saya akan mengingat dendam hari ini. Yingshan tua ini adalah orang yang benar-benar bijaksana. Setelah memahami bahwa dia sudah tidak punya pilihan lain dalam situasi ini, dia menjerit marah dan dengan liar melemparkan kotak giok di tangannya ke langit. Tubuh Yingshan tua bergerak saat kotak giok meninggalkan tangannya. Dia melarikan diri dari pengepungan. Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika 4 serangan agung tiba-tiba memaksanya untuk dengan cepat menghindar dengan cara yang menyedihkan. Orang tua, apakah kamu benar-benar memperlakukan kami sebagai orang bodoh? Han Feng tertawa dingin. Tatapannya bahkan tidak melihat kotak giok yang dilemparkan tinggi-tinggi. Dari cara dia melihatnya, tidak mungkin bagi Yingshan tua untuk menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva dengan mudah. Mo Xingtian juga mengadopsi pemikiran yang sama seperti Han Feng. Dokter Peri Kecil dan Su Qian hanya melihat kotak giok agak ragu-ragu, tetapi tidak membuat gerakan gegabah. Yingshan tua mengutuk dengan marah karena kata-kata dari Han Feng ini, dasar bodoh. Tubuh Yingshan tua berbalik setelah kutukannya terdengar. Dia buru-buru bergegas menuju kotak giok yang terlempar tinggi ke udara. Namun, kekuatan hisap tiba-tiba muncul ketika dia hendak bergerak, menyebabkan kotak giok itu terbang. Akhirnya, itu mendarat di tangan seorang pria muda berjubah hitam dengan ekspresi agak ragu-ragu di depan mata pihak lain yang sangat marah. Xiao Yan sejenak tidak dapat pulih saat dia menatap kotak giok yang mendarat di tangannya. Dia telah bergerak secara acak sebelumnya dan tidak berharap benda ini mendarat di tangannya dengan mudah. Setelah linglung sejenak, Xiao Yan dengan cepat pulih dan membuka kotak giok dengan cara seperti kilat. Segera, dia melihat air liur transformasi tubuh Bodhisattva berwarna zamrud yang perlahan bergoyang-goyang yang ditangguhkan di dalam kotak giok. Ini benar-benar nyata? Tatapan Xiao Yan tumpul saat dia menatap air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Selain Yingshan tua, wajah hampir semua orang menegang. Tidak ada yang mengira Yingshan tua benar-benar menyerahkan hal ini dengan mudah mengingat karakternya. Namun, kebenaran yang muncul di depan mereka menyebabkan wajah cukup banyak orang menjadi sangat panas. Hei, melayanimu dengan benar. Sekarang masalahnya bukan dengan saya yang lama, saya akan melihat siapa yang berani memblokir saya. Yingshan tua hanya mengejek dengan tawa dingin saat melihat ekspresi membosankan semua orang. Sialan, kamu orang tua yang tidak akan mati. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva itu jelas memiliki segel yang telah saya tempatkan. Mo Xingtian adalah orang pertama yang pulih dan dia segera berteriak dengan marah. Ketika Yingshan tua telah melempar kotak giok sebelumnya, dia telah menggunakan sedikit jejak Douqi untuk memindainya. Namun, tidak ada tanggapan sedikit pun.
Karena inilah dia tidak bertindak pada saat itu. Tiba-tiba, kotak giok benar-benar memiliki air liur transformasi tubuh bodhisattva. Ketika Anda menyebutkan bahwa Anda telah melakukan sesuatu pada air liur transformasi tubuh bodhisattva, orang tua saya diam-diam menghapusnya. Jangan bilang bahwa Anda mengharapkan orang tua saya menderita kerugian yang sama 2 kali. Ying Shan tua meringkuk mulutnya dan diejek. Tatapannya segera melirik ke sekeliling medan pertempuran ini dan tertawa dengan cara yang aneh. Apakah kalian semua masih ingin bertarung sekarang karena benda itu sudah tidak lagi dengan aku yang lama? Jika itu masalahnya, orang tua saya akan menemani kalian semua. Tatapan semua orang pada dasarnya beralih ke Xiao Yan dalam sekejap setelah kata-kata Ying Shan tua terdengar. Selain dokter peri kecil dan Sukian, mata yang tersisa dipenuhi dengan kepadatan. Xiao Yan, periksa. Jangan biarkan orang tua ini menggantinya dengan yang palsu. Mata Sukian sedikit menyipit saat dia melihat situasinya. Jika air liur transformasi tubuh bodhisattva itu nyata, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mempertahankannya dengan keuntungan mereka saat ini. Jika itu palsu, mereka tidak hanya akan disalahkan untuk Ying Shan tua, tetapi juga akan berakhir melakukannya tanpa alasan. Itu benar-benar tidak berharga. Xiao Yan juga mengangguk setelah mendengar kata-kata Sukian. Tatapannya dengan hati-hati menyapu sekelilingnya sebelum dia dengan cepat memeriksa air liur transformasi tubuh bodhisattva. Sukacita perlahan melonjak keluar dari dalam matanya. Akhirnya, dia menoleh dan menurunkan dagunya ke Sukian. Siapa? Tubuh Han Feng tiba-tiba bergerak saat dagu Xiao Yan bergerak. Dia berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas ke Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tubuh Han Feng baru saja bergerak saat Xiao Yan, yang terus-menerus tetap berhati-hati terhadap sekelilingnya, mendengus dingin. Cahaya perak mencolok melonjak dari kedua kakinya saat tubuhnya bergetar. Sebuah bayangan tetap ada sementara tubuhnya muncul lebih dari 100 meter jauhnya. 2 sosok manusia muncul di samping Xiao Yan saat tubuhnya muncul, menjaga punggungnya saat mereka melakukannya. Sesaat kemudian, Xian juga terbang. Mereka berempat berkumpul bersama dan melihat banyak ahli di pegunungan yang melihat mereka dengan jahat. Hentikan mereka! Ekspresi Han Feng suram saat dia melambaikan tangannya. Para ahli dari lembah api iblis segera melompat ke udara dan dengan cepat mendekati kelompok Xiao Yan. Setelah ragu-ragu sejenak, Mo Xingtian di sampingnya juga tertawa dingin saat dia memimpin para ahli dari sekte Kaisar Hitam untuk mengelilingi kelompok Xiao Yan dari sisi lain. Ying Shan tua tersenyum dengan cara yang gelap dan dingin saat dia melihat target dengan cepat beralih dari dia ke orang lain. Namun, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia hanya menggantung dirinya di langit, tampak seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan yang bagus. Dari sikapnya, sepertinya dia tidak berniat campur tangan. Sebuah kepadatan melintas di mata Xiao Yan saat melihat Han Feng, Mo Xingtian, dan yang lainnya mendekat. Dia segera tertawa dengan suara lemah, apakah pemimpin sekte Mo benar-benar berencana untuk menyerang kita? Jika Anda dapat memilih untuk menjadi pengamat sekali, Xiao Yan pasti akan memberikan pil Douzong. Bagaimana menurutmu? Mo Xingtian terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia sepertinya menjadi sedikit tertarik. Meskipun ada beberapa orang dalam kelompok Xiao Yan, semuanya cukup kuat. Bahkan jika lembah api iblis dan sekte Kaisar Hitam bergandengan tangan, akan sangat sulit untuk menekan mereka. Pemimpin sekte Mo, jangan jatuh cinta pada bola kurva bocah ini. Dia sangat licik. Begitu mereka menghabisi kita dan membebaskan tangan mereka, apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat melakukan apa saja kepada mereka mengingat 2 keuntungan elit Douzong mereka? Han Feng tiba-tiba dan dengan dingin tertawa sementara Mo Xingtian tenggelam dalam pikirannya. Ekspresi Mo Xingtian sedikit berubah saat mendengar ini. Apa yang dikatakan Han Feng memang benar. Alasan mengapa Xiao Yan saat ini takut adalah bahwa Han Feng dan dirinya sendiri adalah elit Douzong. Jika mereka berdiri di samping dan hanya menyaksikan kelompok Han Feng dikalahkan pada saat ini, akhir hidupnya juga tidak akan baik-baik saja. Dia tidak percaya bahwa Xiao Yan akan dengan mudah menyerahkan pil obat yang berharga seperti pil Douzong mengingat kelicikan yang terakhir.
Jika pemimpin sekte Mo tidak mempercayai saya, Xiao Yan dapat menyerahkan pil obat di tempat. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan tampaknya telah memahami kekhawatiran Mo Xingtian saat dia tertawa berkata. Mo Xingtian terkejut. Ketertarikan melonjak di wajahnya. Ketika dia hendak berbicara, Han Feng merajut alisnya erat-erat dan mulutnya bergerak. Suara lembut yang dibungkus dengan douki diam-diam ditransmisikan ke telinga sebelumnya. Suara yang tiba-tiba ditransmisikan menyebabkan Mo Xingtian segera menutup mulutnya yang akan dibuka. Matanya melirik Han Feng dengan kejutan gembira saat dia bertanya, benarkah? Jika pemimpin sekte Mo berpikir bahwa jaminan ini cukup menarik, kita mungkin bisa mencobanya. Selain itu, Lembah Api Iblis juga dianggap sebagai faksi lama di dalam Black Corner Region. Jika Han Feng ingin bertindak tanpa malu-malu setelah ini, pemimpin sekte bisa datang ke Lembah Api Iblis dan menuntut jalan lain. Han Feng tertawa. Mo Xingtian ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia segera mengatupkan giginya dan berkata, baiklah. Aku akan mempercayamu sekali. Mudah-mudahan, Anda tidak akan membodohi saya setelah ini selesai. Jika tidak, pemimpin sekte Mo dapat yakin bahwa sangat sulit untuk mendapatkan benda ini hanya dengan mengandalkan kekuatanku. Dengan bantuan Anda, peluang kami akan meningkat secara signifikan. Mo Xingtian sedikit mengangguk. Tatapannya beralih ke Xiao Yan saat ia tertawa, Tuan Xiao Yan, sepertinya saya hanya bisa meminta maaf. Pil Douzong tidak memiliki daya tarik pada tingkat yang ditawarkan Han Feng. Xiao Yan menyipitkan matanya dan tertawa samar. Jika pemimpin sekte Mo berpikir bahwa seseorang yang pernah mengkhianati gurunya layak dipercaya, tidak ada lagi yang bisa dikatakan Xiao Yan. Godaan itu sepadan dengan risikonya. Mo Xingtian menjilat bibirnya saat dia berbicara dengan mata yang agak panas. Xiao Yan berhenti mengatakan apa-apa lagi saat mendengar ini. Dia tidak tahu apa yang Han Feng janjikan pada Mo Xingtian, tetapi bagi yang terakhir untuk mengabaikan pil Douzong, kemungkinan godaan itu sangat mengejutkan. Dalam hal itu, mari kita bersiap untuk pertempuran besar selanjutnya. Jika kita benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan, tidak ada yang akan tahu siapa yang akan mati di tangan orang lain. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Ekspresi panas tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam gelap saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Suqian, dokter peri kecil, dan Xian mengangguk samar. Meskipun pihak lain memiliki banyak orang, kekuatan bertarung pihak mereka jauh lebih kuat. Hehe. Han Feng tertawa senang saat melihat bahwa dia telah berhasil menarik Mo Xingtian ke sisinya. Namun, dia tidak berhenti setelah ini. Tatapannya berbalik dan berhenti pada Yingshan tua yang tersisa di udara di atas pegunungan dan menonton pertunjukan. Jika dia bisa menarik orang tua ini ke sisinya dalam situasi seperti ini, dia akan bisa mendapatkan keuntungan absolut. 3 elit Douzong bersama dengan para ahli yang tersisa dari 2 faksi besar akan cukup untuk benar-benar menekan kelompok 4 orang Xiao Yan sampai mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk membalas. Namun, Yingshan tua itu tampaknya tahu persis apa yang akan dikatakan Han Feng ketika dia melihat yang terakhir melihat ke atas. Dia segera tertawa aneh dan berkata, kamu bisa melupakan tentang meraup diriku yang lama. Yang terbaik bagi saya adalah tidak terlibat dalam situasi seperti itu. Jika Anda ingin bertarung, Anda bisa keluar semua dan bertarung. Aku yang lama tidak akan menemani kalian semua. Ceka-ceka. Yingshan tua benar-benar berbalik setelah mengucapkan kata-kata ini. Setelah itu, dia bergegas ke pegunungan yang dalam di depan tatapan tertegun semua orang dan menghilang. Han Feng segera merajut alisnya dengan saksama saat dia melihat Yingshan tua, yang baru saja berbalik dan pergi. Dia segera mendengus dingin dan mengutuk, orang tua pengecut. Mata Xiao Yan juga menyaksikan tempat di mana Yingshan tua menghilang dan tidak bisa menahan cemberut sedikit. Dia bertukar tatapan dengan Suqian dan yang lainnya, menunjukkan bahwa dia merasa ada sesuatu yang salah. Mengingat nilai besar dari air liur transformasi tubuh Bodhisattva, bagaimana orang tua ini bisa menyerah begitu saja? Hati-hati, orang tua ini sangat licik. Tindakan yang tidak biasa seperti itu tidak normal.
Sukian menekan suaranya dan dengan hati-hati berbicara. Jangan bilang dia berniat untuk menonton pertempuran sengit antara harimau dan muncul setelah kedua belah pihak terluka parah. Alis tipis dokter peri kecil ditekan bersama saat dia menyuarakan pikirannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak tahu. Namun, ini bukan waktunya untuk mempertimbangkan semua ini. Mari kita selesaikan orang-orang ini sebelum membahasnya. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva sudah ada di tangan kita. Mereka pasti tidak akan menyerah. Sukian dan dua lainnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Dia berkata, jika kita menunggu sedikit lebih lama, para ahli dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan juga akan berhasil. Pada saat itu, kita akan memiliki waktu yang sedikit lebih mudah. Suara angin kencang tiba-tiba ditransmisikan dari cakrawala setelah suara Sukian terdengar. Segera, sekelompok besar tokoh manusia muncul di garis pandang kelompok Xiao Yan. Apakah mereka akhirnya di sini? Kelompok Xiao Yan menghela nafas lega saat mereka merasakan aura yang dikenalnya. Meskipun mereka tidak takut dengan sejumlah besar orang di sisi yang berlawanan, akan ada beberapa masalah jika mereka terganggu di tengah pertempuran sengit. Sekarang para ahli di pihak mereka telah bergegas, kedua belah pihak dapat dianggap seimbang. Mereka hanya gerombolan yang tidak berguna. Apakah kamu masih berniat untuk mengandalkan mereka? Sekelompok besar sosok manusia yang terbang di atas juga menarik perhatian Han Feng. Dia segera tertawa dingin saat dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin bergema di langit. Pemimpin sekte Mo dan aku akan memblokir wanita itu dan Sukian. Fang Yan, Anda akan memimpin beberapa ahli dari lembah api iblis untuk menangkap Xiao Yan. Tidak masalah apakah nanti hidup atau mati selama Anda mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva.